Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersyukur kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan hidup pada kita hingga malam hari ini. Bersama saya di studio ini dan bersama tim dari Masjid Al-Fatah Minas yang terus berusaha untuk menyajikan kajian-kajian Islami, dan ini mesti dicontoh juga oleh masjid-masjid yang lain. Artinya dengan kondisi lockdown hari ini, walaupun kita tidak ada pengajian di masjid, tapi pengurus dengan kreativitasnya alhamdulillah menjemput para asatiz untuk kemudian dibuat sebuah pengajian. Jadi saya mengucapkan jazakumullah khair kepada seluruh pengurus Masjid Al-Fatah Minas. Dan ada informasi yang perlu disampaikan kepada seluruh kaum muslimin. Kata pengurus daripada Masjid Al-Fatah Minas, harus tetap menjaga kebersihan. Jangan lupa biasakan mencuci tangan ya, apalagi berwudu di setiap keadaan dengan sabun ya. Terus untuk menjauhkan keramaian ya, kita jaga ya social distancing, kemudian menggunakan masker dan menggunakan sanitizer. Nah, ini sponsornya dari sanitizer Al-Fatah ini nampaknya ya. Nah, mudah-mudahan ini terus menyemangati jemaah tetap optimis. Berapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Semoga kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa selawat kita buat Nabi tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Adapun kajian malam hari ini, saya mengangkat tema tentang rezeki. Banyak orang yang dalam kondisi wabah ya, pandemi COVID-19 dan corona ini mengatakan ya sulit rasanya ya, rezeki jauh ya. Dulu bekerja, sekarang tidak bekerja. Dulu punya usaha, sekarang tidak ada lagi usaha atau usahanya sudah tutup ya, karena kondisi lockdown ini. Nah, kita perlu kembali menyemangati jemaah dimanapun berada tentang persoalan rezeki ini. Saya pernah berkunjung sebuah panti dan saya sedih ya melihat kondisi panti itu, dan kemudian yang punya panti asuhan, ibu itu berkisah ada seorang anak yang diletakkan ya di sebuah kardus saja, bahkan ada di alas koran saja. Ketika dia membuka pintu rumahnya yang dijadikan untuk panti asuhan, lalu melihat anak siapa ini. Jadi tidak ada orang tua yang bertemu dengan dia lalu menitipkannya. Artinya boleh jadi orang tua ini memang membuangnya, tapi masih pada ya panti ya, tidak diselokan, diparit. Nah, anak ini tidak ada tenaga, tidak ada upaya dia ya, tidak ada daya dia ya. Tapi kita yakin ya, ketika kita berbicara rezeki ya, inilah rezeki yang dijamin. Nah, anak itu sudah ada yang lepas SMP sampai SMA. Coba ya kan? Artinya ibunya tak merawatnya, ayahnya juga sudah meninggalkan dirinya, dia sebatang kara. Tapi rezeki yang memang sudah dijamin. Nah, kita coba lihat dalam surah ya, Hud surah ke-6 ayat yang ke-6 ini saya akan bacakan.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabim mubin. Ya. Apa terjemahannya? Dan tidak ada suatu binatang melata pun di muka bumi melainkan Allah Subhanahu wa taala telah memberi rezekinya dan mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya, semua tertulis dalam kitab yang nyata. Inilah rezeki yang telah dijamin. Ada semut hitam di dalam batu yang hitam di malam gelap gulita. Hidup itu pun adalah rezeki. Jadi kalau ada orang bilang, suami saya kaya Pak Ustadz, alhamdulillah, mobilnya banyak, ya, kemudian rumahnya banyak, istrinya, istri banyak agak repot juga saya nyampaikan. Tapi sekarang dia sudah nggak ada Pak Ustadz, telah meninggalkan dunia ini dengan gelar ya almarhum, bertambah gitu. Nah artinya tidak ada lagi kesempatan untuk hidup. Nah selama hidup saudaraku, optimis saja. Selama hidup ya, walaupun sekarang ada wabah penyakit dan kita masih hidup, itu sesuatu yang perlu kita syukuri. Dan yakin saja ada rezeki yang dijamin. Ya. Jadi jangan kemudian menjadi pesimis, walaupun teman-teman di PHK ada rezeki yang dijamin itu. Ya. Ada kemudian ya peluang kita untuk mendapatkan rezeki, karena bukan hanya dari pekerjaan, gaji pekerjaan saja, bukan karena dari keuntungan dagang saja. Kita nggak tahu, ya mungkin karena silaturahim kita, maka ada rezeki yang kedua. Nah, bagian ikhtiar usaha kita agar penyebaran virus ini tidak terlalu masif, maka kita lawan dia secara bersama gitu. Ini ikhtiar kita. Nah rezeki pun mesti diikhtiarkan. Ya. Mana dalilnya rezeki yang harus diusahakan itu? Dalam surah An-Najm, surah yang ke-39, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa alaysa lil insani illa ma sa'ah." Yang satu berusaha mencatat daftar nama orang yang akan diteleponnya, di WA-nya, dikunjunginya, di silaturahimnya. Yang satu lagi nggak bergerak sama sekali, tidur aja, nggak bangun jaringan, nggak ada usaha. Ya, dia bilang sekarang lagi COVID-19, sekarang lagi Corona, ngapain usaha? Ya, saya udah usaha, ya gagal juga. Nah ini tidak dianjurkan dalam Islam. Penting usaha saja. Karena ya dalam surah An-Najm 39 ini Allah berfirman, tidaklah manusia mendapatkan apa-apa yang telah dikerjakannya. Ya kan? Artinya usahanya tetap. Ini kan usaha nggak terhenti. Ini sekali lagi perlu diapresiasi pengurus Masjid Al-Fatah Minas ini. Kami dakwah nggak berhenti Pak Ustaz. Bagaimana? Kalau ada yang bisa di kantor Dompet Duafa, kita dakwah di sana. Kalau ada yang bisa di rumah Ustadz Asbulo, Ustadz Alnof, ya, Ustadz Alnof Dinar, sahabat saya, Ustadz paling kaya di dunia, namanya Alnof Dinar, ya. Nah, kita berdoa mudah-mudahan Ustadz ini banyak rezekinya, mudah-mudahan bisa berwakaf, bisa kemudian bersedekah. Nah, ini yang ketiga, ya, ada rezeki karena kita sedekah. Ada yang menarik dalam surah yang kedua, surah Al-Baqarah ayat 245, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, man zallazi yu'ridullaha fardhan hasanan fayudha'ifahu lahu at'afan katsira wallahu yuqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik? Nah ini rezeki yang ketiga, rezeki yang karena dijamin. Nggak boleh pesimis walaupun COVID-19 ini sudah melanda seluruh dunia. Optimis saja, ya, insya Allah selama kita hidup, insya Allah rezeki kita dijamin, insya Allah, ya. La haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Yang kedua rezeki usaha.
apa yang bisa dilakukan. Sekarang ini sepertinya orang start semuanya dari awal, ya. Memulai mengenal dunia digital, ya. Ada saya baca buku namanya The New Age Digital. Artinya buku itu menceritakan bagaimana ya teknologi ini bisa merubah seluruhnya. Coba lihat, dakwah sekarang nggak di masjid, ya. Ini banyak jemaah alam gaibnya ini. Enak juga ya, karena nggak lihat ada jemaah yang cemburut. Ya, kalau yang kelihatan itu ya ada juga kaya yang hidup di masa Rasulullah itu sendiri, para sahabat. Saya kurang setuju ya kalau dikatakan Rasulullah itu adalah fakir, adalah miskin. Pernah miskin tapi juga kaya luar biasa, ya. Nah, apa itu? Ya, dimana ya Rasulullah SAW menyedekahkan sesuatu yang beliau miliki itu luar biasa, kebunnya, ya. Bagaimana ketika Ramadan tiba, beliau seperti angin yang berhembus gitu, kencang sekali sedekahnya. Nah, saya menghimbau para muslimin, para ania, ya, the have yang memiliki hari ini, mari kita Indonesia bersatu, Indonesia dermawan, Indonesia sama-sama ya berjuang. Ya, artinya apa? Kita berharap ya mudah-mudahan dengan tolong menolong bahu membahu ini ya banyak orang yang bersedekah, lalu banyak orang yang terbantu. Nah, kan begitu, ya. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, ya. Contohnya kedermawanan Utsman bin Affan, ya. Hingga pada saat ini kita melihat bagaimana rekening Utsman bin Affan itu tetap masih ada di Arab Saudi sana. Subhanallah. Jadi sahabat itu bukan kikir. Sahabat itu adalah orang-orang yang sangat dermawan sekali, ya. Jadi Abu Bakar demikian juga. Kan masih ingat ya bagaimana dialognya Umar bin Khattab dengan Abu Bakar. Apa yang kau berikan saudaraku? Ya. Saya akan memberikan separuh harta saya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara dirimu bagaimana sahabatku? Kata Abu Bakar, aku akan menyedekahkan seluruh harta. Masya Allah, kan? Darahnya Abu Bakar, Umar tuh mengalir juga, saya rasa di kaum muslimin hari. Ada yang bersedekah 1 miliar, 4 miliar, mungkin puluhan miliar hari ini, ya. Indonesia ini memang terkenal dermawan, hebat sekali. Ajaran Islam meresap di bumi ini, ya. Nah, Masya Allah, tabarakallah. Lalu apa yang kau miliki hari ini, sahabat? Kata Abu Bakar, Allah dan Rasulnya. Jadi orientasi orang untuk berdagang, ya, untuk berusaha, bekerja, mendapatkan sesuatu agar mereka bisa mengeluarkan sesuatu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia jihad, ya, ekonomi itu. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Masya Allah, tabarakallah, ya. Utsman menjadi role model kita. Abdurrahman bin Auf menjadi role model kita. Kita dituntut hari ini, saudaraku, melahirkan Utsman bin Affan yang baru. Jangan tahan-tahan harta kita lagi. Alhaakumut takasur. Jangan. Keluarkanlah, ya. Banyak sekarang orang susah ini. Bantu fakir miskin. Jadi, kalau kita tidak peduli, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika ladzi yad'ul yatim. Ya. Maka kita yakin Allah akan mengganti dengan sesuatu yang terbaik. Artinya rezeki karena sedekah itu adalah sebuah pinjaman kepada Allah, lalu Allah ganti dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini yang ketiga. Baik, kita lanjutkan, ya. Rezeki yang dijamin sudah, rezeki kita berusaha juga sudah, ya. Bagaimana Turki bisa besar hari ini, ya, karena walaupun alamnya terbatas, tapi karena dia berusaha, Turki menjadi ya negara yang cukup kuat, ya, dari sisi ekonomi, pariwisata. Jadi Islamic tourism, ya, bagaimana
orang-orang berkunjung, jutaan orang ke Turki hari ini karena berusaha bagaimana terus memakmurkan negaranya. Nah, rezeki yang dijamin ya seperti anak yatim tadi. Kemudian rezeki karena kita berusaha, termasuk yang ketiga rezeki karena kita bersedekah. Nah, lalu yang keempat, rezeki tak terduga. Nah, jadi rezeki yang tak terduga ini di masa COVID-19 ini sungguh luar biasa. Saya sedikit berkisah ya. Kemarin izin Allah saya habis, ini maaf nggak ada maksud lain ya. Saya habis baca Al-Quran, kemudian saya ingat seorang pengusaha, saudara saya, sahabat saya, juga saya anggap abang lah ya. Kemudian Masya Allah tabarakallah, saya ingat dia lalu saya berdoa ya. Karena beliau ini seorang wakif, suka bersedekah ya. Ini yang ketiga yang kita bahas, rezeki karena sedekah. Lalu setelah saya baca Quran, saya berdoa, saya ingat dia, saya doakan usahanya. Enggak, bukan langsung muncul transparan, tapi WA-nya saya buka imam, jadi guru ngaji dan seterusnya. Dapat lebih kurang berapa nama, lalu saya berikan ke beliau, dan alhamdulillah beliau report, kasih laporan ke saya, izin Allah. Para asatidz kemudian mengucapkan jazakumullah khair, kemudian sampaikan salam pada beliau, kemudian doakan beliau dan keluarganya, mengucapkan syukron kasiron, terima kasih. Nah, beliau telah melakukan kebaikan. Nah, para asatidz yang di rumah itu kan nggak tahu menau, itu yang rezeki yang nggak terduga-duga. Boleh jadi karena tadi malam para asatidz kita itu ada yang bersujud simpu di hadapan Allah, ya. Dia hanya terus berusaha menjaga hubungan yang baik dengan pemilik kekayaan itu, ya. Bukankah dia yang telah memberikan kita kekayaan dan kecukupan? Wa annahu wa a'na wa akhna. Ini suatu yang menarik itu. Kalau ada orang bilang miskin, itu Allah yang sebabkan miskin, enggak. Di Al-Quran itu saya belum pernah ketemu Allah yang menciptakan kekayaan dan kemiskinan. Enggak ada. Pujilah terus Allah. Sampaikan nikmat-nikmat Allah kemanapun, ke seluruh penjuru muka bumi ini. Karena begitu banyak nikmat Allah itu. Kita saja yang pesimis, ya. Kami berikan kekayaan dan kecukupan. Yang membuat kita miskin itu ada orang yang serakah, lalu memiskinkan orang lain. Ini saya melakukan rezeki yang kedua, berusaha hari ini ya. Saya izin Allah dapat masker dari pabrik dan sudah membuat sebuah akad, Ustadz jangan jual di atas sekian, kita amanah ya. Nah, kita sampaikan juga yang menerima ini, kalaupun menjual nanti Bu, jangan kemudian di atas angka yang sudah ditetapkan masker kita, nggak boleh Bu, janji Pak Ustadz ya sekian harganya. Tapi ada orang yang memiskinkan orang lain. Sudahlah medis susah, masyarakat susah, kemudian dia jual. Mana ada program namanya ketahanan pangan keluarga. Ada ibu-ibu pakai baju seragam, dimodali bibit, polybag ya, kemudian diajarkan menanam. Ya, ada kolam lele, ada sayur mayur, ada yang model tanaman tanpa lahan yang pakai paralon itu ya. Ya. Portable ya, saya lupa itu. Nah, dimodalin sama yang kaya, yang miskin kemudian menyediakan ketahanan pangannya untuk berapa bulan ke depan. Coba. Ini kan yang diajarkan Islam kan. Masya Allah. Jadi sekali lagi ya, kadang membuat kondisi sulit hari ini, ada orang yang kemudian mengambil ya kesempatan, ya, keuntungan, lalu terzolimilah orang yang lain. Nah, Allah tak pernah membuat kita miskin selama kita menyadari Allah yang Maha Kaya. Nah, kembali ke rezeki yang tak terduga tadi, kaum muslimin, sahabat-sahabat semua yang dirahmati dan diberkahi Allah, Ustadz itu nggak ada yang nyangka, tiba-tiba masuk rekening ya, kemudian donasinya masuk. Nah, ini kan sungguh suatu yang luar biasa ya.
Kemudian yang berikutnya setelah rezeki tak terduga ini, intinya dalam surat Tolak ayat kedua, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Takwa itu menjadi kunci pintu rezeki. Tapi ada orang itu ninggalin Allah. Dia bulan puasa, ini ada juga orang nih, mandai-mandai juga. Ini dengan COVID Corona ini disuruh MUI sudah buat fatwa nggak usah puasa. La haula wala quwata illa billah. Jangan semudah itu, ya. Ini kewajiban. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Rindu kita ayat itu. Ya, Al-Baqarah 183. Ya kita lockdown, puasa jalan terus. Justru puasa itu mengeluarkan racun-racun yang ada dalam tubuh kita. Nah, puasa itu gelarnya gelar takwa. Kalau ada ustadz yang sudah sampai S3 gitu ya, kita berharap ya walaupun dia sudah sampai S3, yang paling penting itu takwanya, bukan gelar. Apa gunanya? Doktor, Yudi Irwan, SE, MSc, untung nggak MCK ujungnya itu, ya. Tapi kalau nggak takwa, nggak ada nilainya. Takwa, gitu, ya. Nah, takwa itulah kuncinya orang-orang yang mendatangkan ya rezeki itu sendiri. Tapi ada orang yang katanya rezekinya banyak, Pak Ustaz. Itu luar biasa itu, ya. Kebunnya seluas-luasnya, rumahnya, properti, kendaraannya, aset usahanya. Ketahuilah saudaraku, itu istidraj. Kami bukakan seluruh pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Sampai satu saat kami azab mereka, mereka berputus asa. Ya, istidraj. Seperti orang bermain layang-layang, layang-layangnya terus diulur, nggak sholat aja, nggak puasa aja, nggak ada interaksi dengan Al-Quran, ya, nggak keluarkan zakat, bermaksiat, syirik, zina, miras, macam-macam dosanya. Allah biarkan ya, seperti orang yang bermain layang-layang. Kemudian semakin jauh, lalu tiba-tiba putus. Sama seperti tadi, tiba-tiba mati, baru azab itu Allah timpakan pada mereka selama-lamanya. Istidraj, jangan tertipu dengan hal ini, ya. Bertakwa saja. Insya Allah, walaupun kita sekarang lauk seadanya, mungkin beras kurang, tapi kalau kita takwa, kebahagiaan itulah sesuatu yang sangat luar biasa, ya. Bahagia itu memang ketika kita akrab dengan Allah, kita dekat dengan Dia, ya. Walaupun mungkin anak kita terbatas susunya, terbatas apa yang kita miliki hari ini, tapi kalau keluarga kita mencintai Allah, bahagia, insya Allah, ya. Nah, husnul khotimah itu juga adalah sebuah rezeki yang tak terhingga, ya. Tadi istidraj itu kan suul khotimah, ketika dia kaya mati, suul khotimah. Tapi ada orang yang kemudian akhir hidupnya husnul khotimah. Ini saya baru dapat dari teman-teman di Saudagar, ya, Muhammadiyah. Ada saudara kita yang juga ditulis oleh mantan Menteri BUMN tentang sosok beliau, ya, seorang ketua Majelis Ekonomi itu di Muhammadiyah yang fokus di perikanan. Nah, usia 55 tahun, ya, baru berapa hari ini meninggal dunia. Kita berharap husnul khotimah dan banyak catatan kebaikan pada diri beliau. Nah, hidup ini begitu singkat, saudaraku, ya. Artinya kalau ada orang tertipu dengan dunia ini, ketahuilah dunia ini bukanlah terminal akhir perjalanan hidup kita. Kemarin saya juga baca Instagramnya Bang Sandi ketika dia menjadi Ketua Renang seluruh Indonesia, Persatuan Renang seluruh Indonesia, PRSI. Ada seorang atlet yang juga kita lihat fisiknya bagus, ya, berenangnya jadi atlet, ya. Bayangin saja itu fisiknya. Tapi kemudian juga telah meninggal dunia, ya, yang umurnya relatif juga tidak terlalu tua gitu, ya. Mungkin masih kecenderungan masih muda gitu. Nah, kita berharap keadaan husnul khotimah. Karena saya dengar beliau
sempat memberikan bantuan ADP ke rumah sakit ya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ada orang yang memang di sisa usia ini Allah berikan rezeki batin itu, kebaikan. Wa kullu ma'rufin shadaqatin. Karena Rasulullah juga berpesan mengajarkan setiap kebaikan itu pun sedekah. Tadi kita udah bahas rezeki karena sedekah ya. Nah, kebaikan itu juga adalah pintu sedekah ya untuk kita. Lakukanlah kebaikan hari ini. Ada yang bisa ngasih ya sanitizer, masker, beras dan seterusnya. Nah, ini kan sebuah kebaikan yang luar biasa ya. Jadi jangan tertipu lagi dengan orang yang jauh dari Allah, kaya, itu namanya azab yang ditunda. Nah, hari ini jaga terus hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Takwa tadi ya. Berikutnya rezeki yang kelima. Nah, ini yang menarik. Sekarang khususnya kita di Pekanbaru Riau dan di mana-mana wabah corona. Sebelumnya masih ingat ya, sahabat-sahabat semua, jemaah semua, kita ini macam ikan salai diasapin. Menangis kita agar air hujan itu turun, ya. Apa yang hebat ya, bukan teknologi. Ya, teknologi kita butuhkan seperti dakwah digital hari ini ya. Live streaming dan seterusnya, YouTube dan doa kita. Ya, penting kita bertakwa saja. Yang kelima, rezeki karena kita beristighfar. Gak bisa yang panjang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu abulaka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi fa'firli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sambil membayangkan dosa-dosa kita yang lalu, ya kan? Jangan dulu ada yang ngedipin istri tetangga, masalah. Jangan-jangan dulu waktu sekolah ya, Pak Surya barangkali nih ya, makan bakwan 5 bayar 3. Abi Yudi juga banyak dosa ini ya. Tapi bukan bangga dengan dosa, justru menangis. Nah, maka faqutustakbiru rabbakum innahu kana ghafara. Yursilis sama alaikum midror. Ini menarik sekali ya. Rezeki karena istighfar. Istighfar. Yang di PHK istighfar. Jangan ngomong yang macam-macam, ya kan? Di istighfar ngomong setan, ya anjir, macam-macam enggak? Astagfirullah. Astagfirullah. Nah, apa terjemahan dalam ayat 10 dan 11 surah Nuh ini? Ya, surah yang ke-71 ya. Yang di ujungnya yursili sama alaikum midror. Beristighfarlah kepada Tuhan. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Di PHK saya Allah. Astagfirullahaladzim. Gak bisa jualan ya Allah. Astagfirullahaladzim. Para asatis pun sekarang harus banyak istighfar. Gak bisa ngajar lagi kemana-kemana ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Nah, beristighfarlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Kita percaya ya, Wallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Beristighfarlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Pasti Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan memperbanyak ya anak-anak, harta dan anak. Masya Allah, tabarakallah. Ada orang datang ke seorang alim, syekh, ya. Kalau saya ini jauh lah dari alim itu. Tapi mudah-mudahan berteman dengan pengurus Masjid Al-Fatah, para asatidz yang mengisi di Masjid Al-Fatah Minas, ya. Nah, insya Allah mudah-mudahan bertambah soleh kita. Amin. Ya. Tidak ada yang amin kan? Amin. Kalau di masjid ada yang amin. Ya. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Jemaah yang dirahmati dan diberkahi Allah. Jadi ketika seorang itu datang ke Syekh, ya Syekh, saya ini sudah bekerja banting tulang. Jadi sama juga jawabannya itu, ya. Masya Allah. Yang ketiga, orang tua yang dalam kondisi sakit sudah berobat kemana-mana,
tapi nggak kunjung sembuh juga. Kemudian Syekh itu menyarankan, ya, obatnya adalah istighfar. Pak, Ibu, beristighfarlah. Nah, sudah berapa istighfar kita di tengah COVID-19 ini? Sudah berapa banyak istighfar kita di saat wabah ini yang belum hilang juga? Sudah seberapa banyak istighfar kita di saat kita sudah tidak ada penghasilan yang jelas lagi hari ini? Padahal Allah berfirman, beristighfarlah, ya, kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Allah yang Maha Pengampun, pasti Dia akan mengirimkan hujan. Di Riau, Pekanbaru, hujan yang turun ketika asap itu bukan karena teknologi. Teknologi sudah menunjukkan, ya, usahanya, ikhtiarnya. Tapi hutan itu belum kemudian bisa dipadamkan. Berapa puluh juta kubik air yang harus kita turunkan dari langit itu? Siapa yang bisa menurunkannya? Kecuali Allah. Ketika Allah menahannya, lalu siapa pula yang kemudian bisa menurunkannya? Ketika Allah menurunkannya, siapa yang bisa menahannya? Nggak ada. Manusia lemah, Allah yang Maha Perkasa. Ketika kita berdoa, kita istighfar, Allah turunkan. Saya sempat merekam depan usaha saya sore itu masih dengan menggunakan masker, bukan karena corona tapi karena kabut asap. Tiba-tiba hujan lebat. Masya Allah, Masya Allah, ya, kita berdoa, ya. Nah, ini barangkali karena istighfar itu. Nah, istighfar itulah yang menurunkan hujan. Termasuk seseorang yang minta agar sehat, kemudian dia telah berusaha bekerja, minta dilebihkan rezekinya. Kemudian seorang yang sudah menikah ingin dapat karunia anak. Sebuah buku nanti, sebuah renungan di tengah wabah corona. Namanya itu campur laki-laki perempuan tidak muhrim kan. Sekarang kan nggak boleh lagi kan. Nah, mungkin itu termasuk juga hikmahnya itu. Kadang ada asmara subuh, namanya. Ya, habis subuh itu ada orang yang campur lagi laki dan perempuan. Kan sekarang nggak boleh lagi ya. Nah, artinya kita berharap mudah-mudahan, ya, banyaklah beristighfar di saat wabah corona ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan rezeki kita. Belum lagi rezeki karena punya istri. Nah, maka yang belum punya istri segeralah menikah, ya. Bagaimana kami yang sudah, Pak Ustadz? Nah, ini jangan mancing-mancing. Nah, kan saya bilang yang belum tadi. Kemudian ada rezeki anak, ya, subhanallah. Dan rezeki itu juga bisa hadir di majelis ilmu. Kalaupun tidak ada hadir di studio mini ini, tempat Abi Yudi ini, yang tentu jauh dari kesempurnaan ini, bersama tim daripada Masjid Al-Fatah Minas, ya, Masya Allah, yang di rumah yang mendengarkannya atas izin Allah, itu juga rezeki. Saya yang menyampaikan ini juga rezeki, gitu. Jadi nggak hanya harta benda saja. Harta memang habis mungkin, ya, selama corona ini gaji nggak dapat lagi, tapi bisa berkumpul dengan keluarga. Dulu nggak ada halaqah Quran di rumah tangga kita. Sebelum wabah ini nggak pernah ada halaqah Quran di rumah tangga kita. Sekarang Masya Allah ada halaqah Quran di rumah tangga kita. Jadi Allah kalau mencintai seorang hamba, bukan harta yang Allah tambah, faqihu fiddin, pemahaman terhadap agama. Oh, ternyata anaknya setelah baca Al-Quran, baca surah Al-Muluk, diterjemahkan, paham, ya, kerajaan itu, kekuasaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Allah yang menghidupkan, yang mematikan. Allah menguji siapa yang baik amalnya, sebagaimana surah Al-Muluk, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Lalu anak kita setelah mendapatkan transfer, ya, penjelasan dari kita, dia memahami, oh, kami hidup ini, ya Abi, untuk diuji agar kami banyak amal soleh. Iya nak, dulu nggak tersampaikan sebelum corona ini. Setelah ini bisa tersampaikan. Ada majelis sirah nabawiyah di tengah keluarga kita. Selain halaqah Quran, ya, banyak waktu bersama anak-anak kita dalam proses tarbiyatul aulad, mendidik anak-anak kita mengenal Allah. Allah, ya. Izin siapa? Izin Allah. Abi bisa pulang ke rumah, izin siapa? Allah. Jadi banyak kesempatan di saat ini. Nah, itu kan rezeki batin, ya.
Anak-anak kita soleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bi. Alhamdulillah, izin Allah habis sehat ya nak. Izin siapa nak? Izin Allah. Rezeki batin. Ya. Ada anak kita biasakan dengan materi instan hidup, mobil ada, ya bebas dia. Sebelum corona ini tidak dapat hidayah. Apakah itu rezeki? Kita pulang, ya. Atau kemudian dia setelah sukses, ya. Kemudian kita berkunjung ke rumahnya, dia bilang menyusahkan saja ayah ini, abi ini. Nah, itu bukan rezeki itu. Itu namanya ACL, anak cilako itu. Ya. Maka kita berharap ya kita memahamilah rezeki ini ya, teman-teman, bukannya harta benda saja. Ya, anak yang soleh-soleha, istri yang baik, tetangga yang baik ya. Lalu kesempatan bisa hadir di majelis ilmu. Nah, terakhir yang bisa saya sampaikan, rezeki yang ingin kita cari hari ini ya adalah husnul khotimah. Di saat tak seorang pun tahu dengan virus ini apakah dia menjadi bagian, nauzubillah ya. Kemarin saya tanya dengan seorang dosen yang ada di UIN, Sultan Syarif Qasim, tempat saya mengajar. Ada seorang ibu dosen di Fakultas Ekonomi, tidak dari luar kota, tidak kenapa, tiba-tiba positif ya, kena virus 19 ini. Nah, semoga kalimat akhir yang dia ucapkan itu fa'lam annahu la ilaha illallah, dia ucapkan syahadat itu, maka dia mendapatkan puncak rezeki itu, husnul khotimah. Bersiaplah siapapun di antara kita. Tapi saya berdoa semoga ini sudah semakin dekat dengan penghujung Sya'ban, semakin dekat dengan bulan suci Ramadan. Mungkin ada yang berbeda tahun ini ya. Biasanya kita mungkin mendengar lantunan ayat suci imam di Masjid Al-Fatah Minas ya. Kemudian dilanjutkan tadarus remaja dan anak-anak. Ada program-program yang sudah tertulis ya, baik bahkan iktikaf ya. Biasanya setiap tahun. Tapi mungkin tahun ini kita mesti menata untuk program ya, tarawih di rumah, ya, tadarus di rumah, ya. Kita rindu masjid. Siapapun kita tentu ingin akhir kehidupan kita disolatkan di masjid. Dan mungkin masjid tahun ini sepi, sunyi, ya. Tapi ini bagian ikhtiar kita. Ikuti saja ulama. Mungkin ini nggak lama. Apakah nanti? Ya ini semuanya atas izin Allah. Kalau Allah berkehendak, kalau tidak di 10 hari pertama Ramadan, habis sudah masa ya wabah ini, kemudian pemerintah mengatakan sudah tidak lagi zona merah, sudah boleh beraktivitas seperti biasa. Nah, 10 hari yang kedua boleh jadi ini. Kemudian kita ke masjid lagi ya. Tapi kalaupun ini mesti kita lalui ya. Nauzubillah, kalaupun sampai akhir tahun terlalu berat untuk saya dengar ini ya. Ini baru bulan April ya, belum Mei, Juni. Bagaimana kalau bicara tentang sampai bulan Desember ya? Ya, teruslah beristighfar, berdoa. Semoga kita tetap bisa merasakan nikmatnya beribadah di bulan suci Ramadan ini. Semakin dekat dengan Allah, disampaikan usia kita dengan bulan suci Ramadan. Kalau disampaikan, pesan saya bersyukurlah ya. Bersyukurlah, kemudian ikutilah ya syukur itu dengan sesuatu yang lebih baik untuk mengisi Ramadan nanti. Walaupun mungkin lebih banyak kita di rumah. Mungkin semakin banyak target tilawah Quran ya, membaca Al-Quran, mungkin mentadaburi Al-Quran, semakin banyaklah kita beristighfar, bersedekah, kemudian semakin banyak juga kita beribadah yang lainnya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya binafil hatta uhibbah. Senantiasa hamba-Ku mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah yang sunnah hingga aku mencintainya. Semoga tanda cinta Allah kepada kita di akhir kehidupan kita nantinya,
kita menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Semoga Allah mencintai kita, Allah menjaga kita, dan Allah menyampaikan kita di bulan suci Ramadan tahun ini. Pahamilah, rezeki itu bukan hanya uang, rezeki itu bukan hanya harta benda. Ternyata hidup itu adalah sebuah rezeki yang memang udah Allah jamin. Teruslah berusaha saja. Teruslah kemudian kita bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jangan lupa kita bersedekah. Sekarang dituntut orang untuk banyak bersedekah. Nah, ini merupakan pinjaman ke Allah, pasti Allah ganti. Karena rezeki karena bersedekah. Jaga hubungan juga dengan Allah, ya. Yang berikutnya rezeki karena kita bertakwa, rezeki yang enggak terduga-duga karena takwa kita tadi. Jangan tertipu dengan orang yang jauh dari Allah tapi banyak hartanya, itu istidraj, ya. Belum tahu mereka bahagia itu, ya. Walaupun kita kesulitan hari ini, mudah-mudahan kita tetap bisa tersenyum, hati kita tenang, lapang, bisa terus berbuat baik. Itu rezeki. Jadi rezeki itu bukan hanya uang, ya. Rezeki bisa hadir di majelis ilmu, ya. Rezeki batin, anak-anak kita soleh, punya teman-teman yang baik, dipertemukan dengan orang-orang baik. Nah, terakhir rezeki karena akhir kehidupan kita husnul khotimah, sampai nanti puncaknya masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga uraian kajian saya yang jauh dari kesempurnaan ini mudah-mudahan mengantarkan kita optimis, ya. Kalau ada yang di PHK, optimislah. Kalau ada yang sulit bekerja berdagang hari ini, tetap optimis. Insya Allah, karena rezeki itu jabarannya cukup banyak sekali penjelasan dalam Al-Quran. Kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Zal Jalali wal Ikram. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampunlah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Berikan kami kesempatan untuk membahagiakan kedua orang tua kami. Jika ada di antara kami yang orang tua kami telah meninggalkan dunia ini, jauhkan mereka dari siksa kubur, ya Allah. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum Muhammad. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansur ikhwanana muslimin wa mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Ya Allah, tolonglah saudara kami, ya Allah, di tengah wabah corona hari ini yang belum usai juga, ya Allah. Jika ada mereka yang kesulitan hidupnya, berikan mereka kemudahan, ya Allah. Jika mereka dalam keadaan sakit, tolong angkat penyakitnya, ya Allah. Jika mereka miskin, cukupkan kebutuhan hidup mereka, ya Rabb. Jika rezeki mereka jauh, kami mohon dekatkan, ya Allah. Jika rezeki kami dan saudara kami sempit, kami mohon luaskan dan lapangkan, ya Allah. Para asatis kami, ya Allah. Para pedagang kami, ya Allah. Para orang-orang yang di PHK hari ini, ya Allah. Berikanlah kemudahan, ya Allah. Orang-orang yang berbuat baik di tengah wabah ini, ya Allah. Kami mohon, ya Rabb, sampaikan kami, saudara kami di bulan suci Ramadan tahun ini, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, buka kembali rumah-rumah-Mu, ya Rabb. Kami rindu untuk bersujud bersimpuh di masjid-Mu, ya Rabb. Berjemaah bersama di masjid, ya Rabb. Beritikaf, ya Allah, menjemput Lailatul Qadar, ya Rabb. Melantunkan, ya Rabbana, ayat-ayat-Mu, firman-Mu, ya Allah. Lailatul Qadar menjadi mulia karena Al-Quran diturunkan di malam itu, mengantarkan kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah menjadi Rasul yang terbaik dengan Al-Quran, ya Allah. Dan muliakan kami bersama Al-Quran, ya Allah. Ya Rabbana, kami mohon, ya Allah, izinkan masjid-masjid kami
kembali ya Allah membaca ayat-ayat-Mu ya Allah di bulan suci Ramadan ya Allah. Kami rindu masjid-masjid hidup ya Allah, terdengar dari rumah-rumah kami ya Rabb. Kami mohon ya Allah, berikan kami kesempatan dan saudara kami, keluarga kami, orang-orang yang kami cintai ataupun orang-orang yang membenci kami untuk bisa bertemu bulan suci Ramadan tahun ini ya Rabbana. Ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami ya Rabbana. Ridhoilah setiap aktivitas dakwah kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa ila taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.